Damai sejahtera bagi kita semua. Shalom. Hari ini Senin tanggal 22 Juli tahun 2024 bersama saya Pendeta Heri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 18 sampai 29 dengan judul perikop doa syukur Daud. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang masih Kau berikan kepada kami. Saat ini kembali kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus dan diberkatilah kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 18 sampai yang ke-19. Doa syukur Daud, dan saya akan bacakan ayat 29 yang berbunyi demikian. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ada pepatah mengatakan, harta yang paling berharga adalah keluarga, dan juga istana yang paling indah adalah keluarga. Ini ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa betapa pentingnya, berharganya keluarga. Kita lahir, dirawat, dan dibesarkan dalam keluarga. Oleh karena itu bersyukurlah, berbahagialah kita yang memiliki keluarga. Bersyukur dan berbahagialah kita memiliki orang-orang yang kita kasihi dan cintai. Bersyukur dan berbahagia kita memiliki anak-anak dalam kehidupan keluarga kita. Kiranya Tuhan menyertai kita semua dan bersyukur atas semuanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dalam kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 18 sampai 29 ini merupakan ungkapan syukur doa Daud kepada Tuhan karena ia telah memberkati Daud dan seluruh keluarganya. Daud merasa dirinya bukan siapa-siapa. Ia pernah jatuh dalam kesalahan, tetapi Tuhan tetap menyertai dan memberkati keluarganya. Atas semua kebaikan Tuhan itu, Daud sampai merasa tidak tahu harus berkata apa. Kata Daud yang terucap pasti adalah ungkapan syukurnya kepada Tuhan. Daud rindu agar kiranya senantiasa memberkati dirinya, memberkati keluarganya, supaya tetap ada untuk selama-lamanya. Dalam 2 Samuel ini juga merupakan doa syukur Daud yang terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah ayat 18 sampai 21, itu adalah respon terhadap janji Tuhan. Ayat 22 sampai 24 bukti keagungan Tuhan. Ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27 adalah doa supaya janji Allah tetap terwujud dan tetap dirasakan oleh Daud. Dan ayat 29, 28, dan 29 adalah doa supaya keluarga Daud diberkati. Yang pertama, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita sama-sama memperhatikan ayat 18 sampai 21, respon Daud terhadap janji Allah. Daud merespon janji Allah yang telah disampaikan, yaitu Daud datang mencari Allah dalam doanya. Dari sinilah Daud memperlihatkan bahwa Daud sangat dekat dan setia menjaga relasi persekutuan dengan Allah. Dalam kondisi apapun yang dihadapi Daud, ia tetap membangun hubungan persekutuan dengan Allah dan menjadikan Allah sebagai satu-satunya perlindungan, satu-satunya pertolongan dalam kehidupannya dan dalam kehidupan keluarganya. Yang kedua, ayat 22 sampai ayat 24 itu adalah bukti keagungan Allah.
bahwa Allah memperhatikan apapun yang dilakukan oleh Daud, yakni ia merasa bersyukur begitu besar kasih penyertaan Tuhan. Daud begitu kagum terhadap kebaikan Allah dan ia pun bersyukur dapat memimpin umatnya bangsa Israel, sebab itu adalah penyertaan daripada Allah dan juga perlindungan yang datang daripada Allah dan suatu kepercayaan diberikan kepadanya. Dan juga yang ketiga, Bapak Ibu jemaat Tuhan, ayat 25 sampai 27, doa supaya janji Allah terwujud. Di sini tergambar doa permohonan Daud tentang apa yang dijanjikan Tuhan. Ia memastikan bahwa Tuhan akan mengabulkan doanya. Daud berdoa tidak hanya untuk keluarganya, tetapi ia juga berdoa bagi Allah supaya keagungan, kemuliaan Allah yang setia dan kasih akan terus menolong dan menyelamatkan umatnya dan juga keluarganya, dan terkhusus umat bangsa Israel tidak mengalami kehancuran. Dan juga ayat yang ke-28 dan 29 berisikan doa supaya keluarga Daud diberkati. Daud menutup doanya dengan memohon berkat Tuhan kepada keluarganya, sebab Daud merasa bahwa ia bertanggung jawab atas keluarganya, baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Daud memahami bahwa ia dan keluarganya lemah dan berdosa di hadapan Allah. Karena itu, ia meminta kekuatan dan berkat dari Tuhan. Biarlah keluarganya tetap setia dan bertahan menghadapi hidup dengan segala konsekuensinya berdasarkan janji Tuhan kepada umat. Daud percaya bahwa ia dan keluarganya tidak pernah akan dibuang oleh Tuhan, melainkan diberkati selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apa yang dapat kita lihat dan kita perhatikan dalam kehidupan kita saat ini? Yang pertama adalah persekutuan keluarga merupakan institusi terkecil yang membangun gereja dan masyarakat, namun sekalipun yang mengalami tantangan dan ancaman yang paling besar seiring dengan perkembangan zaman, seperti tantangan dan pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi dan media sosial, dan segala bisa diakses dengan mudah. Tetapi di dalam keluargalah iman, karakter itu terbentuk. Makanya penting sekali keluarga yang adalah persekutuan harus tetap menjaga konsisten iman dan pengharapan kepada Tuhan. Dan dalam setiap kehidupan keluarga Kristen, bagaimanapun caranya, harus tetap memaknai nilai-nilai Tuhan Yesus yang diimani oleh setiap orang percaya, dan tetap mempertahankan iman itu, intelektual, moralitas dalam kehidupan kita. Mari kita tetap menjaga supaya nilai-nilai intelektual yang dimiliki, yang diawali dalam keluarga, terus bertumbuh dan juga disertai dengan nilai-nilai spiritual, nilai-nilai iman moral tetap ada, sehingga generasi kita boleh menjadi generasi yang diberkati. Oleh karena itu pentingnya Bapak Ibu jemaat Tuhan, keluarga yang hidup takut akan Tuhan. Dengan demikian, maka setiap keluarga-keluarga Kristen, setiap iman-iman Kristen tetap hidup berdiri dalam kasih Tuhan, sehingga nyatalah keluarga merupakan dasar pondasi yang kuat. Oleh karena itu, hargailah, cintailah keluarga kita, hargailah, cintailah orang-orang yang kita kasih, anak-anak kita, dan tetap tanamkan nilai intelektual, nilai spiritual, sehingga nama Tuhan Yesus dimuliakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, saat ini kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu saat ini. Kami belajar dari kehidupan keluarga Raja Daud, bagaimana dalam situasi apapun ia tetap
menaikkan doa syukur kepadamu. Demikian juga kami. Kami akan percaya keluarga kami diberkati, keluarga kami akan membawa damai sejahtera, dan kehidupan kami saat ini sampai selamanya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini terkhusus kami berdoa bagi kehidupan seluruh jemaatmu dimanapun berada, terkhusus bagi jemaatmu yang berada di Jemaat GKI RE 8 Gereja Palimirmo. Damai sejahtera Tuhan boleh menyertai kehidupan jemaatmu di Jemaat RE 8 Gereja Palimirmo. Biarlah kehidupan jemaatmu di sana diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati, sawah ladang ternak mereka diberkati, apapun profesi pekerjaan jemaatmu, mereka tetap disertai dan dituntun oleh kuasa Tuhan, dan mereka tetap hidup dalam keluarga yang hidup takut akan Tuhan. Pun juga bagi kehidupan kami semua, Tuhan, kami ingin menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Damai sejahtera boleh menyertai kami. Diberkatilah usaha pekerjaan kami, terkhusus diberkatilah keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang kami cintai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sebagaimana doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. We love